Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan ilahi tiang hidup kita. Zaman ini semua serba mudah dan cepat. Hanya satu jari tekanan telunjuk ataupun jempol kita, maka setiap orang bisa melihat dan membaca apa yang diinginkan. Andai kata itu kebaikan, maka beruntunglah kita 10 kebaikan, 70 kebaikan, 700 kebaikan, bahkan kebaikan yang tak terhingga akan kita raih. Mudah-mudahan channel Mubarak Pelita Ilahi akan juga memberikan kebaikan bagi pendengar Pelita Ilahi yang mendengarkannya. Tapi jika keburukan yang terklik oleh telunjuk kita, maka setetes demi setetes akan menciptakan api jahanam. Terkadang kehidupan yang penuh angin topan dan gelombang dahsyat membuat kita oleng ke kiri dan ke kanan. Bahkan kita terbanting berguling-guling. Insan yang beriman, dia akan sadar dan lari ke hadapan Tuhannya dengan merebahkan diri bersujud. Maksud yang lupa akan Tuhannya, diantaranya adalah kita pasang status di medsos, di WhatsApp, mencurahkan kesulitan, kepahitan, kehidupan yang kita alami. Apalagi curhat masalah keluarga yang bukan memberikan solusi, akan tetapi malah mengakibatkan retak hubungan antara orang tua dan anaknya, antara suami dan istrinya, serta keluarga dan sahabatnya, dan lain-lain. Padahal apa yang kita sampaikan di medsos dari curahan kegelisahan kita, kekhawatiran kita, tidak sedikit pun akan memberikan solusi. Dan lebih dari itu juga, apalagi anak-anak masa kini, dia ingin perhatian, dia ingin diperhatikan, maka pasang status yang tak jelas akan menolong dari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Saya juga sering melihat di media sosial seakan tidak terpisah dari aktivitas sehari-hari. Banyak orang, mereka berkali-kali mengingatkan atau mereka mengungkapkan rasa kesal, rasa marah,
rasa sedih melalui sosial media dan pasang status di WhatsApp dengan harapan lega hatinya. Padahal itu semua hanyalah semu dan juga akan menimbulkan bahaya bagi dirinya. Ekstrimnya adalah terjerumus ke dalam syirik. Mengapa begitu? Karena seharusnya kepada Allah Ta'ala lah sepatutnya kita curahkan, kita rintikan kesusahan dan kesenangan kita. Ilahi, tiang hidup kita, gembira dan linglung, ungkapkanlah kepada Ilahi, tiang hidup kita. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi, ingatlah bahwa yang meringankan beban hidup, yang memberikan kepastian hidup, yang meluaskan keadilan hidup, membuat kesejahteraan hidup kita, yang melindungi jiwa dan raga hidup, yang melapangkan rezeki hidup, hanyalah Ilahi, Tuhan yang Maha Pengasih, Allah Ta'ala yang Maha Penyayang. Tidak ada yang lain selain Ilahi. Ilahi, tiang hidup kita. Oleh karenanya, bila kita tak mampu untuk memikul beban hidup ini, maka bicarakanlah pada Ilahi. Bila kita merasa segala sesuatu menjadi tak menentu, maka utarakanlah pada Ilahi. Bila keadilan terasa menghimpit dan tak berpihak, maka mengadulah pada Ilahi. Bila keaniayaan itu menimpa kita, maka mengadulah pada Ilahi. Bila segala sesuatu tak membuat kita bahagia, maka menangislah hanya pada Ilahi. Karena hanya Ilahi yang Maha mengetahui, hanya Ilahi yang bisa menenteramkan kalbu kita. Ilahi, tiang hidup kita. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi, jika kalbu mulai terasa hampa, pikiran melayang kosong, linglung alias stres berat, kepala pun mutar 7 keliling, dan amarah mencuat ke permukaan, serta tak tentu lagi arah jalan hidup, maka ingatlah, kalbu membutuhkan rohani yang menandakan telah laparnya kebutuhan. Jika ini terjadi, cepatlah konsumsi rohani kita dengan nasihat-nasihat kebaikan, bukan curhat di media sosial. Ketika kehidupan memberi 1000 alasan untuk menangis, tunjukkanlah juga bahwa kita mempunyai 1.000.000 alasan untuk tersenyum. Nikmatilah setiap detik napas keharuman. Indahnya hidup bukan karena berapa banyak orang mengenal kita, namun berapa banyak yang bahagia karena kita. Caranya, jadikanlah Ilahi tiang hidup kita. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berilmu lebih utama dari ahli ibadah, sebagaimana keutamaan aku dari kalian semua. Sesungguhnya Allah Ta'ala, malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan sampai semut di balik batu, dan ikan-ikan sungguh berselawat kepada manusia
yang mengajarkan kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan juga Tirmizi. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, oleh karenanya, marilah perbanyak membaca salawat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena dengan memperbanyak salawat, pertanda insan menjadikan ilahi tiang hidup kita. Ya ilahi, Engkau selalu melihat akan diriku, dan aku sekarang ini seakan-akan dalam keadaan mati. Demikian pula hatiku penuh kegelapan. Ya ilahi, Engkau turunkanlah nyata nur Engkau ke dalam kalbuku, yang kelak menimbulkan hasrat dan keinginan dalam kalbuku ini. Ya ilahi, Engkau karuniakanlah aku, supaya aku jangan tergolong orang-orang yang buta di dunia ini dan juga di akhirat. Hidup insan merupakan perjalanan, yaitu perjalanan menuju kedekatan ilahi. Dan perjalanan tersebut tentunya menggunakan kendaraan yang sangat baik. Kendaraan menuju ilahi adalah solat. Marilah selalu solat, merintih ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan kebahagiaan dan kesusahan kita di hadapan Allah Ta'ala yang merupakan ilahi tiang hidup kita. Ilahi tiang hidup kita. Ilahi tiang hidup kita. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dapat disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadikan inspirasinya hidup kita semua. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.